bukan buat bukan buat tensi, juga bukan buat untuk mencegah gimana ya. Jadi kalau kita melihat di textbook pada pasien KPD itu tidak ditokolisis. Tapi makna tokolisis di sini adalah kita bukan buat tokolisis jangka panjang. Tokolisis pada KPD kita berikan hanya agar memberikan waktu agar terjadi pematangan paru yang dilakukan. Jadi bukan ditokolisis sampai aterem gitu, sampai kan ambilnya sekarang 33 kita tokolisis sampai 33. Kita cuma tokolisis sampai itu ya. Mulus pembukaan lengkap gitu ya. Langkah-langkahnya itu. Nanti kalau Tanya ngapa nanya? Ya mulus kan lahir masuk. Sok lahir dia terus gimana? Ya Allah, gimana dia gimana? Itu apa itu? Baru lagi nih, barang baru. Dari mana? Beli tapi udah sobek gitu ya. ini kemarin ini udah kita keliling. Oh, udah. Keliling. Lahir mulus. Habis lahir, kemudian habis lahir, habis lahir terus pindah oksitosin. Habis lahir, bayi lahir, kemudian Dia ada di jadwal atau tidak? ini bayi masih di sini. Oh iya, terus kemudian Tempel, tapi kita lihat lagi. Habis lahir, sering kan? Tahu. habis lahir, habis bayi lahir, terus habis bayi lahir kemudian Mau diapain? Mana set partusnya nggak ada? dia belinya Set partus biar benar-benar teman-teman Yuk. ini set partus. Jadi ini teh buat apa? Kalau manual plasentanya apa? Ini vaginanya. Ini ya dok, ini kena panas jadi lengket. Ini kena kepanasan gitu dok. Lengket jadi rusak tuh aja. Jadi lengket di plastiknya tuh. Jadi lengket ya jadi. Ini bagaimana? Itilnya di bawah sini dong. Harusnya itilnya di atas sini. Baru di sini uretan. Ih bener. Masa ini uretannya pasang di sini, itilnya di sini. Penilaian awal dulu anis Ya, wes lah. kemerahan, Terus kemudian baik gitu, habis itu dipotong. Iya, dijepit, plasenta dijepit dan dipotong, kemudian dipotong. Selesai. Lakukan Sekarang kalau teman di puskesmas pakai jilid di klemnya bukan penundaan penjempitan tali pusat melakukan penundaan ya. Belum. Iya, dua. Kenapa kalau belum Belum. Enggak, sekarang yang lagi ngetren itu dan memang sesuai dengan keilmuan. Sekarang kita delay cord clamping, jadi memang proses penjepitannya dan pengguntingan itu nggak buru-buru. Jadi memang pemeriksaan kehamilan dari situ kan kita melakukan sebelum suntik oksitosin dan dilakukan pemeriksaan janin kedua. Jadi masih tersambung, kita lakukan pemeriksaan janin kedua. Kalau aman ya udah, kemudian suntik oksitosin. Jadi kita lakukan delay cord clamping, jadi nggak buru-buru. Tapi kalau teman-teman masih pakai apa yang lama langsung di Kita tadi yang tempat baru di jepit-jepit potong biasanya. boleh. Tapi sekarang aja jepit-jepit potongnya juga nggak buru-buru, santai aja. Jadi ini teh di kemana? Oh ditaruh di Bayi langsung di IMD ibunya. Kita main aktif Terus buat bedanya apa? Ini buat apa? Nanti pelatihan ini buat apa? Ya wes lah explain kan. Terus kemudian manajemen aktif kelas 3. gimana aktif pelatihan itu ngapain? Kenapa jadi dari pelatihan? Iya, ceritanya kan dia habis motong dong. Terus kemudian Kita minggu-minggu. iya kagak disurut dulu ya? Serusut. Soalnya ada
Mana dia enggak ya? waktu Serius gue nggak tahu. enggak waktu itu waktu APN tapi Emang enggak ya? masa saya mainnya di itu kebetulan di Rangkas itu dokternya bilang jangan di susu jangan dipencet ya jadi dipencet aja gini iya makanya langsung jadi sampai sekarang begitu jadi langsung dong benar itu kan satu lagi karena nggak pas Gua nggak tahu. oh nggak tahu makanya saya Pas free, yang aja pas free. terus saya waktu di rumah sakit Aji Darmo sih dulu lupa lupa saya aja Teman pada laki di sana 3. oh Yono, Suntoro, sama Yama. Terus kemudian terus kita lihat ada kontraksi atau tidak terus sama ada pelepasan kesehatan Ada yang sumberan ada darah. dari tiga terus sama ada periksa kemanjang terus sudah yang tangan kiri gunakan pundus posisinya dorsal cranial selalu harus orangnya terus. Iya. Maksudnya narik terus. Kita peregangan terus. iya jadi sambil peregangan sakit tapi ini sambil dorsal tapi ini peregangan Selalu meregang selama itu terus meregang terus. iya sampai lepas. nggak kalau ada Bila ada Lepasan. kontraksi kontraksi Kemudian dah, terus kemudian. ada semburan darah terus Kamar bersalin mas. Sebelah. Gue pengen ke kamar bersalin. Belah dong. Udah apa? Udah pak? Ini satu lagi. Ini lanjut aja kali kalau nggak. Biarin aja. Percuma capek-capek nanti. Nggak jadi APP-nya. Peregangan. pegangan tebusan ternyata apa namanya Belum. terus kita tunggu lagi ya sampai ada kontraksi lagi jadi tunggu lagi ya tiba-tiba tadi sampai 15 menit nah terus 15 menit kalau tidak ada tanda-tanda belum lahir kita kasih opsi yang kedua opsi yang kedua lalu Nah, nah dan kedua terus tunggu lagi sampai 30 menit 30 menit yang lahir tunggu sampai 5 5 menit lagi kemudian 15 menit Bukan 30 menit. iya Tunggu sampai 15 menit kemudian Terus kemudian tunggu kalau belum ada tanda-tanda pelepasan kita mana Mau pas entah. tidak ada tidak ada Semburan darah. Mas boleh manual pasien lah bida? Enggak boleh. Kecuali kalau berdarah banyak. Jadi kalau kalian mau, pokoknya kalau mau manual placenta harus ada cerita perdarahan banyak. Karena nggak boleh. Jadi dan nggak boleh melakukan bukan emang Manual nggak boleh melakukan manual placenta kecuali perdarahan Banyak. Oke? Iya. Siap. Terus kemudian akhirnya perdarahan banyak nih. Mau manual placenta gimana? Coba kliennya ada Udah dipasang. jangan satunya mungkin ini kalau salah 30 menit nggak lahir kan? Iya. Pasiennya nggak lahir, Iya. berdarah banyak. Apa yang lo kerjain? Keluar darah banyak lah. belum ya langsung telusuri dulu iya benar yang terus kita susurin Biar cepet lahir salah. Enggak. Orang nggak lahir. Keluar darah. Maka semua sama aja. Maka kita kan bermain pada level HPP. Iya. Maka ketika kalau HPP maka dari penyebabnya atau enggak. ikut Kita akan basic dulu, kita bicara HPP dulu. Oke, kita pakai kalau kita bicara HPP, maka kalau kita pakai bicara HPP, kalau saya nggak usah ngomong tuh tisu tiris trombin, maka kalau kita bicara HPP, penanganannya maka berapa orang? 3 orang. yang minimal ya satu Satunya di mana? Satu Satu liter. yang megang tali pusatnya, yang satu melakukan manual. Enggak. namanya enggak ini Basic HPP dulu, basic HPP, maka penolong ada 3. Makanya Leader. kenapa gue bilang dia pakai kuning, hijau, merah. Iya. Tapi semua orang harus sudah tahu siapapun yang datang penolong pertama. Kalau misalnya Mbak sebut ini Kak,
Siva yang penolong persalinannya, mohon maaf kan dia penolong persalinan, dia nggak bisa kayak gini. Pokoknya kasus apapun, Siva, mohon maaf ya kalau agak gus itu. Kalau Siva penolong persalinan, dia yang megang pertama kali, maka dia adalah menjadi orang posisi uterus. Nggak ada, atau dia orang merah, dia atau dia orang kuning. Jadi nggak ada yang bilang, kan perjanjian awal gue hijau. Widya lo nggak bisa. Pokoknya lo yang berada di sini, maka lo yang ada di sini. Penolong pertama kali lo yang ada di sini sebagai posisi uterus. Maka kalau di gambar lo juga ada, tadi ada gambar yang pokoknya lo ada penolong di posisi uterus. Kemudian ada orang datang lagi, minimal datang 2 orang. Maka orang kedua yang datang harusnya ya pada posisinya ada posisi uterus, posisi kepala, dan posisi lengan. Ada gambarnya kan? Mana gambarnya? Ada gambar sih bagian atas ini tadi gue lihat. Next. Ngapain lo perlu tahu billing segala macam nggak penting. Ada gambarnya. Terus kalau pada HPP, kalau gue ngelihatnya enggak. Ada di bagian sini kalau tadi gue ada gambar. Ini yang berwarna mana tadi? Lah. Maka kemudian ini dia gambarnya. Ini posisinya bukan posisi uterus, posisi kepala, posisi lengan. Oke, siapapun orangnya, penolong pertama dia ngambil posisi selalu di sini. Kemudian ada orang yang baru datang lagi ketika teriak, maka kita ngelihat dari posisi kalau dia tidak satu kompetensi, misalnya yang datang adalah dokter Hanifah, maka dokter Hanifah akan mengambil posisi di kepala. Kalau semuanya tiga-tiganya bidan, ya cap-cicup aja. Siapapun yang pertama datang, dia mau ngambil posisi di mana. Nggak ada julit-julitan, nggak ada, siapa namanya tadi? Indri nggak ada, Indri terus kemudian Indri datang, Indri udah di posisi kepala, terus kemudian Widya datang, ya Indri, lo kok di kepala sih Indri, gue dong Indri di kepala, lo yang di lengan aja, nggak ada. Begitu satu posisi udah diambil temennya, langsung dia ngambil posisi yang lain, posisi yang kosong. Semua orang harus punya kompetensi yang sama untuk menangani hal yang sama, paham ya? Jadi nggak ada, gue belum makan nih, lo aja, nggak ada tuh. Semua harus satu, nggak ada nanya-nanya, nggak ada ibu, nggak ada. Nggak ada yang nanya begitu. Siva teriak HPP, tolong HPP, nggak ada. Terus kemudian Indri datang, HPP kenapa? Kok bisa sih HPP? Emang kenapa sih? Lo belum makan kali, lo belum doa, lo nggak mandi besar, nggak ada julit-julitan kayak gitu, nggak ada. Begitu diteriakin HPP, maka Indri datang, Widya datang, langsung kerja. Paham? Nah, bagian lo berhenti dulu sebentar. Maka begitu yang mau datang pertama siapa? Widya. Maka Widya pertama kali datang, maju ke sini. Maka Widya mau ngambil posisi yang mana? Suka-suka Widya. Datangnya nggak satu-satu, pasti kan datang hampir berbarengan. Tapi kalau misalnya Widya udah ngambil posisi kepala, Widya ngambil di posisi kepala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, sedang mau belajar doang. Sering ya. Tahun lalu juga gini lah pas lagi itu. Posisi dia ngambil posisi walaupun datang ya nyaris berbarengan terserah Widya mau ngambil bagian mana. Kalau Widya ngambil posisi di kepala, apa yang lo kerjain Wid? Jalan ya ngapain? Pasang O2. Ya udah lo kerjain aja. Lo tiduran Neng. Lo bantu. Begitu datang jalan nafas. Berarti apa? Saya sebenarnya tetap kayak gini loh, apa gimana? Ya terserah lo mau posisi woman on top. Ini gue ngasih satu persatu. Walaupun nanti kerjanya tuh simultan. Jadi nggak perlu ngomong. Begitu dia teriak HPP, siapapun datang dan dia bekerja tanpa lo tahu itu apa. Oke? Begitu datang Widya misalnya mau ngambil posisi kepala, maka lo datang, apa yang lo kerjakan pertama?
keadaan ibunya, terus kemudian kalau misalnya kita lihat ada apa gangguan jalan nafas atau enggak kalau bebas perlu ngeliat gitu. Paling gampang ngapain? Sekilas, kemudian ngapain? Langsung pasang oksigen, lebih enak. Nadi Komunikasi sama pasien. Kesalahan teman-teman tuh kalau buat gua adalah komunikasi. Kesalahan biar tetap teman-teman sadar juga, ya. nggak usah pakai AC juga nggak apa-apa. Tenang aja. Jadi komunikasi, Bu, gimana? Aduh, lemes. Berusaha menenangkan. Bu, anaknya udah lahir ya, alhamdulillah gitu. Karena dia bakal diapa-apain nih. Entah lo kasusnya lo mau KBI, lo mau manual plasenta, lo mau apa, minimal yang datang tuh kasih cara. Assalamualaikum Bu, iya anaknya udah lahir, sehat Bu. Iya, lemes. Oke, minimal dia bisa ngomong, bisa bagus, selesai. Paham kan? Maka kalau itu yang dikerjakan, maka lo ngapain tadi? Pasang oksigen. Udah, that's all. That's all. Mau dokter Hanifah pun gitu, Bu, selamat ya Bu ya, udah lahir. Udah minimal dia sana, iya, lemes nih, aduh, udahnya keluar darah. Iya, nggak apa Bu, pasang oksigennya ya Bu ya. Oke, kelihatannya gampang kalau kasusnya cuma kayak gitu, tapi mudah-mudahan cuma kayak gitu doang. Tapi kalau misalnya ternyata Siva teriaknya terlambat, pasiennya udah ngedrop. Gue pernah zaman gue PPDS, junior gue jahit pakai tampon bola. Di sini ada yang suka jahit pakai tampon bola di dalam? Udah enggak. Kenapa enggak? Takut isi maksudnya takutnya ya itu perdarahan dalam, pas kita buka ternyata dia perdarahan hebat. Kalau tampon kan dia memang jadinya enggak. Karena lo kerja sendiri dan mungkin lo nggak ngobrol. Kalau lo ngobrol bisa lebih tenang. Atau nggak ada yang harus ya, kan harusnya ada yang mengobservasi. Jadi jangan autis di bawah. Kesalahan adik kelas saya waktu itu. Ya zaman dulu jahit sendiri, autis, masih belajar, yang jahitnya emang berjaduan banyak banget. Pakai tampon bola, bukan berarti nggak boleh pakai tampon bola, maksud gue. Mau pakai tampon bola boleh, tapi lo harus tahu bahwa tampon bola seperti yang tadi dikatakan, ada resiko kita nggak tahu nih kalau misalnya terjadi HPP. Jadi emang harus ada teman di sebelahnya, meriksa nadi, periksa, tahu gimana keadaan tanda vitalnya, sambil ngobrol, gimana Bu, anak berapa, ibu teh asli mana nih? Asli mana? Tangerang aja di mana? Oh, BSD. Ya Allah ya Sultan atau mah tinggal di BSD. Tinggi Sau ya Allah. Mekarwangi tinggal di mana? Di Pagedangan. Wih, keren atuh Sultan atuh tinggal di Pagedangan. Di klaster naon atuh Bu deket Lulu ya, pasien ketawa dia ngobrol. Jadi jangan pasiennya dicicingin gitu. Nah, benar, sama waktu itu begitu dicabut, roll darah. Pasiennya ternyata sudah dalam keadaan penurunan kesadaran. Gitu. Oke, jadi ngobrol. Terus kalau misalnya anggaplah dia geser Tante Hanifah lah yang datang, nggak sadar, iya mah disapa Bu, nggak sadar. Cuma nggak sadar, iya mah. Nggak sadar. Cek nadi pertama. Habis nggak sadar, terus cek apa dulu? Nah, udah datang orang-orang, iya mah. Ini rangsang nyeri Ya boleh lah rangsang nyeri, nggak terangsang ya mah. cek nadinya dulu. Cek nadi enggak, sebelum nadi cek apa? Anita, mana Anita? Mir, nadi dan nafas, madu dan garam. Cek apa? Cek RW. Enggak, bukan RW. Cek nafas. Tadi udah pada teriak tuh cek nafas. Nafas tidak nafas kan gitu kan? Nafas tidak nafas. Mau ngecek nafas naon nafas teh? Bisa baca pergerakan. Hah? Pergerakan. Aduh, ibunya gemoy yuk. Hembusan nafas. Pakai apa? Gini boleh. Pakai apa? Pakai kaca, pakai kacamata, pakai handphone.
kan sadar tidak sadar, tidak sadar, nafas tidak nafas, nafas ya udah kalau nafas ya nggak ada masalah kan, nafas tinggal diposisikan, diberesin, diregangkan. itu nafas. Tidak nafas baru cek lagi ya, pasti juga cek bagaimana jalan nafas ya kan, pasti ibunya nggak makan dan nggak ada sumbatan kan, baru lahir kan, cek ya pasti dicek, diposisikan, nggak nafas diposisikan, juga dikasih ganjel kepalanya, nggak ada nafas juga kan, baru cek tadi RW-nya udah, breathing-nya nggak ada kan, baru kemudian cari cek Circulation. baru nadi, cek nadinya di mana? Di arteri karotisnya, arteri karotisnya. Terus kemudian arteri berdenyut atau tidak berdenyut. Kalau berdenyut, iya ada, iya ada. Terus kuat atau lemah? enggak. Berapa kali per menit? Iya wes lah. Tapi apa yang ngomong kerjain begitu ada nadi. Kelemahan puskesmas seperti ini dokter. Ini apa yang dinilai? Enggak kan dia tidak sadar, tidak nafas, tapi berdenyut nadinya. Berarti tidak sadar kan? Tidak sadar. Nafas tidak nafas, nafas tata laksana, tidak nafas, periksa nadi, arteri karotis, berdenyut tidak berdenyut, berdenyut. Ventilasi mana ventilasinya? Maka diam. Kumaha Bu Bek, sok kasih ke Bu Dokter. Kumaha Bu Dokter. Ya nggak tahu. Nah itu yang gue pengen lihat tuh, karena pernah ada yang nge-begging, ada yang pernah nge-begging nggak ditarik. Gimana? Oh kan, bingung kan?